Recap acara Woman of Wisdom. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Wanita merdeka tidak bisa mewarnai sel-sel yang ada di wow dan dipersatukan di dalam wow ini menjadi wanita yang merdeka. Baik dengan lingkungan, karena kemerdekaan itulah bebas dari segala macam Sudah merdeka, maka kita mensyukuri dengan cara tertentu seperti Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Engkau sungguh baik. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan kesap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau sungguh baik Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Hey, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Katakan dengan iman kita, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Hey. Woo. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan. Woo. Amin. Ini hati kami menyatakan Engkau baik. Amin. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Hey, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Hey, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Woo! God is good all the time. Amen. Hey. Kita sama-sama nyanyikan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo! People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody say, you are good. Woo! Yeah!
from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! You are good. Hey! Oh, so good, so good. Everybody say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, woo! You are good all the time, all the time. You are good, woo! Woo! Hey, hey! Lord, you are good and your mercy endureth Forever. Let we sing together. Lord, You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are Lord, you are good good. and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are Lord, you are good and your mercy good. endureth Amen. Woo! People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Hey, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. For who you are. For who you are. Say, you are good. Hallelujah. Woo! Haleluya, masih bersemangat untuk memuji Tuhan. You are good all the time, all the time. You are good. Say, You are good yeah. all the time. Woo! All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. Yeah. Good. Woo! You are good all the time. All the time. Yeah, kita menang untuk Tuhan. Haleluya. Woo! Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Bapak Ibu luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau pingin terus, kita pingin terus untuk bersorak-sorai untuk Tuhan ya.
terus bersemangat terus, bukan hanya di sini tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus terus menyembah dan memuji Tuhan, amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan amplop persembahannya. Yang mungkin melalui transfer boleh kami persilahkan juga. Untuk yang belum ada amplop persembahan, boleh melambaikan tangannya. Baik. Saat kita bersungguh-sungguh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, kita percaya kita juga bersungguh-sungguh dalam memberi yang terbaik, amin. Baik, kita akan sama-sama mengikrarkan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, amplop boleh diberikan nanti ketika akan pulang ya di kotak sebelah kanan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Keberadaan kami semua di tempat ini. Kami punya hidup yang gak sama Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap kebaikan Tuhan, rencana Tuhan terjadi bagi kami di waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan besar seperti Engkau. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah. Amin. Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Amin. Sama-sama katakan dengan imanmu. Yesus. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau menjadikan semua indah pada waktunya, Tuhan. Honaralabaya shekiaralabayas. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, setiap campur tangan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar. Kau penolong kami, Kau pembela kami, Kau penghibur kami, Raja di atas segala raja. Kebaikan-Mu ada dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Sekalipun ku terjatuh, ku kan tetap memuji Engkau. Sekalipun ku sedih, ku kan tetap menyembah Engkau Tuhan. Setiap musim di dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Kami akan terus memperkatakan Engkau Allah kami. Apapun situasi Bapak Ibu saat ini, percaya ada pemulihan yang daripada Tuhan. Percaya ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Percaya ada kelepasan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Hinaralabaya shekiaralabaya se. Hunaralabaya kiaralabaya so. Hinaralabaya shekiaralabaya se. Hinaralabaya kiaralabaya so. Hinaralabaya se. Hinaralabaya so. Hinaralaya shekiaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya se. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tak pernah berubah. Horalaya shekiarala bababaya kiarala bababaya kiarala bababaya kiarala bababaya se. Hinarala baya kiarala bababaya shekiarala bababaya shekiarala bababaya se. Honarala baya kiarala baya so. Amen. Oh, honarala ya shekiarala baya se. Oh, mulianya hadirat-Mu. Amin. Kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi tempat ini. Oh, mulianya. Oh, mulianya hadirat
jamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya, oh mulianya, amin. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, amin. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi hati kami, hati kami. Oh mulianya, oh mulianya, amin. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, amin. Memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, Memenuhi hati kami. memenuhi hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memuaskan hatimu dan Kau diberkati dengan pujian kami, dengan tepuk tangan kami, bahkan dengan hati kami yang bersorak-sorak, bahkan dengan jiwa kami yang membara memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di sini beserta dengan kami, dan kami percaya Tuhan adalah sumber sukacita dan kegirangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, boleh lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Lalu ulurkan tangan. Dan katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Yeay, aku kesini aja. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mas bro jangan pergi dulu.
Ya. Thank you. Yang lain boleh pergi tapi Pak Poltak jangan. Oke. Baik. Terima kasih puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur banget. Bisa salam-salaman dan lebih dari itu minimal bisa ekspresikan. Ini wajahku loh. Gitu. Ini wajahku. Semoga yang di luar dan yang di dalam adalah serupa dan segambar. Sehingga semuanya kayak lagu tadi memenuhi tempat ini. Amin. Ya Tuhan Yesus memenuhi tempat ini. Ya Pak Poltak bisa ajarin saya lagu ini enggak? Karena udah muncul itu. Ya kan sabar. Jadi sebelum saya mulai khotbah bilang dulu kira-kira sabar ya kalau dia khotbahnya kelamaan. Coba tolong katakan sabar ya kalau khotbahnya dia sampai jam 1 gitu. Ya bilang ya sabar kalau dia khotbahnya sampai jam 1. Nah, tapi bersorak-sorak kalau 10 menit kelar. Gitu. Ya ada lagu yang kita dengar, sabar dalam susah senangmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Tepuk tangan. Saya mau jadi guru sekolah minggu dulu hari ini. Ya Bapak Ibu. Sabar, dalam susah senangmu, sabar, Allah sertamu, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Jadi kalau mau dikasih kuat harus gimana? Makanya sampai jam 2 gak apa-apa. Iya toh? Mau kuat gak terpulang? Jangan datang loyo pulang, loyo dah. Jadi kalau datang loyo pulang, kuat. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin berbagi, sharing bersama Ibu, Bapak, saudara-saudari anak muda, semuanya tentang sabar. But di bawahnya dikatakan sabar bersama Tuhan. Kenapa harus bersama Tuhan? Kita lihat orang di luar sana jauh lebih sabar dari kita, coba lihat. Dia tiap hari di pinggir jalan tuh jualan, Jualan. Ya bilang, kalau di rumah saya nasi goreng dok-dok. Puk, muter. Gak ada yang beli, lewat terus. Dok, lewat terus. Dok. Gak ada juga. Dok. Bang, nasi goreng, iya. Baru dapat 1. Padahal di dalam tempatnya ada 100 porsi. Baru laku 1 sudah 1 jam, tapi dia tetap sabar. Lebih baik sabar daripada menggerutu gak ada hasil kan gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ingin berbagi sabar dengan Anda, dengan kita semua? Sebenarnya karena saya sendiri lagi diuji, lagi berhadapan dengan sesuatu yang harus saya kerjakan dengan sabar. Jadi ya realitas hidup lah. Realitas hidup ya. Baik, saya coba melihat ya di khotbah Pak Gembala kita di 2 minggu yang lalu. Apa yang Bapak Ibu ingat? 1 aja. Ayo, apa yang Bapak Ibu ingat? 1 aja. Ayo, coba. 1, 2, 3. Kalau ayo 1, 2, 3. Apa? Enggak semuanya. Mental block. Iya, tapi saya ingatnya. Apa? Haga. Apa itu haga? Jadi sabar ada hubungannya sama itu. Ya, makanya saya pilih sabar. Baik.
Jadi kita lihat dulu. Lalu saya pergi ya, saya coba tanya-tanya di dalam Mbah Google. Ya, sabar itu apa sih sebenarnya? Supaya jangan saya salah bikin bikin rumus sendiri gitu ya. Sabar itu apa sebenarnya? Binatang apa nih sabar nih? Cuman dulu di kampung saya ada orang namanya Sabar. Ya, tapi marah-marah realitasnya. Gak sesuai antara nama dan perilaku, gak matching, ya, gak matching, mismatch gitu. Nah, kalau di KBB itu dikatakan tahan menghadapi cobaan. Pantesan dalam ayat Alkitab ada yang bilang gini ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Pantes sabar itu ada unsur tahan. Masih ingat waktu saya di sini jatuhin iPad? Tahan apa? Tahan banting. Wah cerdas. Ya, tahan banting. Nah, jadi di sini dikatakan tahan menghadapi cobaan. Tapi dalam tanda kurung tidak lekas marah. Memang sabar itu pasti ada kaitannya dengan emosional, ego yang akan dia goda. Sehingga kita perlu mempunyai satu level kekuatan. Yang kedua, dia tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Putus asa, tidak lekas putus asa dan tidak lekas patah hati. Ya, dulu kata orang cinta pertama itu adalah cinta yang paling mematikan. Lalu ada lagunya, ku coba-coba melempar manggis gitu ya. Lalu saat itu ketemu saya dengan seorang cewek gitu kan. Dan kejadian. Ya. Sehingga waktu itu lagu ini terkenal banget buat saya. Kalau mau makan, kalau mau tidur, kalau mau mandi, itu luar biasa. Itulah patah hati. Karena apa? Begitu down, putus, wah sudah selesai, buyar. Besok mau ujian jadi hair. Karena gak konsentrasi. Sabarnya berkurang. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi sabar itu ada unsur tenangnya. Ada tahan dan ada tenang. Pastikan kita sering dalam kehidupan. Lu lama banget sih, cepetan ngapa? Cepetan ngapa? Ya lama banget. Ya. Apalagi kalau teman kita lagi main game gitu kan. Ya lu di situ ya, gue di sini. Ya cepet, kasih makan, cepet ke kiri. Pernah ngerasain gak? Berbahagialah kalau kita sama-sama merasakan. Karena itu adalah pengalaman yang sangat mengasihkan untuk boleh kita ingat-ingat. Oke, itu adalah mengenai sabar. Jadi dia ada tahan, tenang, tidak putus asa, tidak cepat marah. Ayo kita katakan, bilang sabar, sabar, sabar. Kalau di hati sabar, tapi kalau di sini apa? Tenang bro, tenang gitu ya. Jadi ada dua. Jadi kalau ada satu pengalaman saya belajar mengenai ilmu apa ya namanya lupa. Jadi kalau untuk menghilangkan tuh harus diketok-ketok gitu. Tenang, sabar gitu harus diketok-ketok. Bukan. Tapi itu pengalaman juga. Karena saya waktu kecil belajar merantau dari kampung saya sana. Mungkin saya kurang gizi ya. Karena pagi makan singkong, siang makan singkong, malam baru ketemu nasi. Jadi pas pindah ke Jakarta kalau belajar malam-malam diajarin sama paman saya. Dia udah pegang pensil. Padahal pertanyaannya gampang. 8 kali 9 berapa? Karena saya udah ngantuk dikit. 10. Salah tolol. Ya, udah ngantuk dikit. Jadi di situ terjadi sesuatu
pengajaran dengan membangunkan rasa ngantuk pakai pensil. Maksudnya dia salah tolol gitu kan. Jadi kaget. Nah, tapi Bapak Ibu, jangan salah ya. Sumber sabar kita itu harus menggunakan sabar yang benar. Ya. Karena semua orang punya rasa sabar. Mau dia nggak percaya Tuhan, mau nggak percaya Tuhan, tetap punya rasa sabar. Punya. Malah ada orang, maaf ya, nih ada orang yang mempunyai keyakinan tertentu, sabar banget. Udah diapa-apain dia sabar banget. Tapi ada orang yang percaya Tuhan, baru apa namanya, disalib sedikit, emang lo doang yang bisa kencang, gue juga bisa. Gitu. Itulah saya. Mudah-mudahan Anda tidak mengikuti dan kita bertobat ya. Baik, sumber daripada sabar itu ada dua ya Bapak Ibu. Ya, ada dua. Yang pertama adalah sumber sabar dan tenang itu yang pertama adalah manusia lama kita. Manusia lama kita begitu lahir punya rasa sabar. Punya, belum percaya Tuhan. Contoh deh, lahir nih kita, belum percaya Tuhan kan, belum terima Tuhan Yesus toh, baru lalu ibu kasih apa? Susu. Terus nggak lama kemudian, terus ibu bilang, cop, sabar. Anak itu diam tanpa dikasih susu. Dia belum percaya Tuhan pun bisa sabar. Ya, artinya bahwa originally kita, sebenarnya kita punya kesabaran yang kita bawa dari sononya. Ya, tapi sabarnya entu tuh pasti begini. Karena dia basicnya bukan dari Tuhan, tentunya adalah dari manusia lama. Tahu di manusia lama ada apa? Ada sebel, ada kesel, ada ngedumel gitu. Maka ketika dia harus sabar sekarang ini dengan manusia lama, dia bilang, aduh, tapi sabar. Tapi dia enggak lu nih gara-gara lu sih jelas-jelas aja. Bukan gua, lu. Jadi selalu mencari siapa? Kok tahu? Oh ada ya? Iya. Selalu kita mencoba mencari kambing hitamnya. Supaya bukan kita. Padahal kita kalau mau bersabar ya sabar aja, gak usah cari kambing hitam. Gara-gara dia sih tuh jadi lama nih. Tapi dia sabar gitu. Tetap gara-gara dia tuh, no. Padahal waktu dia tunjuk begini jarinya banyakkan berapa ke dia? Ke sono cuma 1, ke sini 3. Berarti kambing hitamnya dia cuma gak dipakai aja. Ya. Nah, tetapi ada yang kedua adalah manusia baru. Ketika kita menjadi manusia baru, maka kesabaran kita itu sebenarnya kesabarannya siapa yang ada di dalam kita? Benihnya Tuhan, bukan lagi yang manusia lama. Berarti manusia baru. Jadi kalau kita bersabar di dalam Tuhan, di dalam manusia baru, bisa enggak kita enggak sabar? Tetap masih bisa. Tetap. Karena saya enggak keluar dari badan dari casing saya yang lama. Yang masuk adalah software manusia baru kan. Jadi masih bisa marah. Tetapi roh Allah ada di dalam kita. Cuman bedanya kalau yang sebelah kiri dia mencari kambing hitam. Tapi yang sebelah kanan begitu dia sabar, dia sadar dia lagi gak sabar, dia akan berkata, Tuhan ampuni saya udah gak sabar hari ini. Memang aku begitulah, orang yang berdosa tidak bisa sabar. Tolong saya Tuhan supaya besok saya sabar bersama Tuhan. Ya, kalau di sana nyari kambing hitam, tapi kalau bersabar bersama Tuhan, kita mawas diri, melihat bagaimana Tuhan, saya perlu Engkau. Kesabaran saya sebenarnya gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang panjang sabar, yang lebih sabar dan sangat sabar. Itulah yang memampukan saya untuk bertindak sabar. Ya.
Pak, ya sini, ya tolong kerjain ini. Itu ambillah bagaimana. Dalam waktu bersamaan melakukan 2 pekerjaan. Apakah itu bisa? Bisa juga sebenarnya, tergantung pekerjaannya. Iya kan? Tapi kalau pekerjaan itu membutuhkan dipisahkan oleh jarak, sulit. Tapi kalau masih dalam area yang bisa dikerjakan, bisa. Contohnya apa? Makan kacang sambil nonton TV. Kan 2 pekerjaan kan? Nonton, makan, bisa. Terus apa lagi? Marah-marah sambil mecahin piring, bisa. Tapi ada yang kedua, marah-marah sambil berkata Tuhan tapi marah. It's conflict. Ya, itulah yang akan kita alami dan hadapi setiap hari. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau besok lagi bersabar, jangan ngedumel. Tapi Tuhan tolong saya untuk saya bisa bersabar. Terus bersabar, terus bersabar, terus bersabar, terus bersabar, terus bersabar. Tepuk kiri kanan. Bersabar sebagai manusia baru, bro. Oke, manusia lamanya tanggalkan ya. Baik. Oke. Kenapa saya katakan kita harus bersabar di dalam Tuhan? Karena memang firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Di situ udah ditebelin ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa nih? Yang satu ini? Apa? Ayo yang kenceng bilang. Ulangi lagi. Jadi itu adalah buah roh. Berarti kalau roh lagi nggak ada di dalam kita, berarti kita lagi nggak sabar nih. Karena dibilang buah roh. Artinya kalau roh itu ada di dalam kita, setiap hari dia akan berbuah kesabaran. Karena dia adalah bagian daripada buah roh atau sebuah genetik yang ada di dalam kita yang sudah ada dan kita kerjakan. Beberapa minggu terakhir selalu kita mendengar pembicara mengatakan aktifkan. So jadi sekarang juga kita aktifkan kesabaran yang dari roh itu di dalam hidup kita. Ya, bukan yang berasal dari manusia lama lagi, manusia lamaku. Ya, kita harus menggunakan kesabaran kita dengan roh Allah yang ada di dalam kita. Yang kedua, pagi ini Pak Adam khotbah mengenai pahlawan. Tadi dilihat di sana ada pahlawan-pahlawan ya. Ada yang bilang Marta Tiaohu. Ya, ada yang dibilang siapa ya? Raden Ajeng Kartini. Terus Ki Hajar Dewantoro. Nah, tetapi puji Tuhan, apakah saudaraku kita semua di sini adalah pahlawan? Aku tanya. Apakah kita semua pahlawan? Enggak yakin. Ayo kita baca nih ayatnya nih. Kalau kita baca ntar saya bilang apakah Anda pahlawan? Anda diam? Awas ya. Apakah Anda pahlawan? Anda diam? Ini perlu kita. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang. Jadi kita adalah pahlawan-pahlawan sabar. Amin. Kita adalah pahlawan-pahlawan sabar. Wow. Kalau dilihat sekarang mana senjatanya? Pahlawan gak bawa senjata. Udah ada bedil, udah ada mana belum? Udah ada senjatanya nih. Enggak ada helm, tidak ada pelindung semua. Senjatamu adalah pedang roh, ketopong keselamatan, baju jirah, kebenaran, kasut, kerelaan memberitakan Injil, dan
Perisai iman. Haleluya. Wah, mana bajunya? Ayo dong pakai ya. Jadi kita adalah pahlawan. Oke? Siapakah aku? Aduh, pahlawan ini kok ngono piye carane iku. Aduh, siapa kita? Yes, baik, pahlawan sabar. Puji Tuhan. Nah, kapan sabar ini diperlukan? Kapan sabar dan tenang ini diperlukan? Kapan? Coba siapa yang bisa? Pengalaman aja, kapan saudara-saudariku? Ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain menderita atau melanggar itu, kita gak sabar gitu ya. Orang melanggar sesuatu yang seharusnya dia lakukan, kita gak sabar. Rasanya pengen apa? Pengen? Gitu. Baru-baru ini ada YouTuber konten yang melakukan tindakan melarang para pelanggar lalu lintas, melawan arah. Dia kan baik kan? Tapi apa yang terjadi dengan dia? Dihakimi sampai dia lari ke warung warung makan Solo gitu. Sampai dia dijemput polisi baru keluar dari situ. Nah, kita perlu sabar di dalam Tuhan ini satu. Ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, kita bayangkan. Dan kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kita harapkan. Contoh, nih, saya kan tiap hari Senin ke rumah sakit nih. Jadi kalau daftar, itu dapatnya nomor 20, 24. Jadi menunggu. Kita udah datang dari jam 5, karena dokter datang jam 5. Maka kita datang jam 5. Sudah setengah jam, kapan dipanggil, orang udah keluar. Kapan giliran saya? Kapan? Lama banget sih, udah mulai kan dikit. Udah datang orang gitu masuk ke dalam. Kayaknya udah lebih deh dari 20, kok saya belum datang? Ya ampun. Lalu teman sebelah bilang, udahlah sabar aja, lu pakai BPJS aja marah katanya gitu. Ini pakai BPJS aja marah. Oh iya ya, ya bukan soal BPJS-nya, soal SOP pelayanannya sih. Ya udah sabar ya, ya oke. Kedua kita melihat realitas hidup atau realitas iman kita. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tuh selalu ingin cepat. Tapi yang kita dapatkan gak lambat. Nyanyian tadi mengatakan Tuhan selalu memberi di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kita gak bisa duga. Maka dibutuhkan kesabaran. Ya, jadi kita perlu mengalami sebuah kesabaran bersama Tuhan. Oke, yang pertama. Ya, konflik dalam diri sendiri ya. Sering kan konflik di dalam diri kita nih. Ya, antara harapan dan kenyataan yang bingung, kita konflik. Mau kita apain nih? Mau kita marah sama orang ini, mau bagaimana dalam membuat keputusan, kita dibutuhkan bersabar. Semua level, suami istri juga begitu. Kalau yang satu marah, dua-dua marah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, paling nggak ada keributan, tidak ada pembicaraan di rumah itu. Jadi kayak rumah apa? Jadi kayak rumah kosong gitu, diam. Ya, ini pengalaman. Itu saya sudah alami. Jadi saya katakan, ya toh, diam. Atau ada juga yang bilang, ya terus begitu. Terjadi yang namanya konflik. Dan disitulah kita harus berhadapan dan kita harus membuat satu keputusan. Kalau aku pakai manusia lamaku, aku tidak akan pernah mau mengalah.
Tetapi aku selalu mengatakan, akulah yang paling benar. Akulah yang paling benar. Sampai ada orang mengatakan gini, gereja aku paling benar. Gereja lain enggak. Ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya paling benar. Karena di dalam hal apapun kita punya kontribusi yang namanya ketidakbenaran. Karena kita tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Maka di dalam kebenaranku pun ada celah, ada bagian yang tidak benar. So, ya, kita harus menjadi seorang pahlawan dalam hal ini. Apakah seorang pahlawan itu dalam peperangan selalu menang? Tidak. Ketika saya memimpin pasukan saya, cuman ada 2 kata-kata yang saya lakukan. Apa? Serbu. Maka terjadi menyerbu. Mundur, kan cuma 2. Apa mau suruh diam situ? Jadi tempe kita di situ. Diam aja di situ. Mundur, cuma 2. Maju, mundur. Pahlawan begitu. Ada salahnya maju, ada kalanya mundur. Cobalah kau main catur. Ada kalanya kuncung itu maju nerobos, ada kalanya dia. Kalau dia diam di situ, dia dimakan. Ya mirip-mirip catur juga hidup ini. Ya Bapak Ibuku. Nah, jadi kita harus menjadi seorang pahlawan dalam menghadapi konflik yang seperti tadi. Dengan diri sendiri. Membuat keputusan bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar. Ya, kerugian yang lebih besar. Nah, orang yang menguasai dirinya, ia melebihi seorang yang merebut kota. Bayangkan, kalau kita bisa menguasai diri, kita juga bisa mendapatkan kemenangan. Yang kedua, kalau orangnya marah terus akan membangkitkan pertengkaran. Coba deh bayangin. Kita ngudum mulai berdua dari pagi sampai malam, kagak habis-habis. Ya pertengkaran terus, perbantahan yang kita dapatkan. Inilah yang kita hadapi dalam konflik diri. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan membuat kesabaran kita itu di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seperti seorang pahlawan. Mau jadi pahlawan? Kayaknya jadi pahlawan tuh paling gak enak emang. Hidupnya. Jalan susah, sana susah. Ya, emang susah. Siap jadi pahlawan? Haleluya, puji Tuhan. Baik. Berikutnya. Kesabaran itu diperlukan juga dalam keteguhan iman dan penghidupan. Ya. Roma 12 ayat 12 mengatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Lah, Tuhan suruh kita bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Luar biasa Tuhan ini. Kita suruh bersabar dalam kesesakan. Tahu nggak kesesakan apa? Pernah naik kereta api nggak? KRL? Siapa? Siapa yang pernah naik kereta api? Naik busway? Udah. Oh jadi ini belum pernah naik busway semua? Wah. Naik Maestari udah, pokoknya bus lah. Pernah merasakan bagaimana sesaknya di dalam bus? Meleng sedikit dompet hilang kan? Iya dah? Dompet hilang. Iya dah? Saya pernah pulang dari kantor Harmoni, naik dari Juanda, naik KRL tujuan Bekasi pukul 18.05 menit. Itu adalah waktu-waktunya paling peak. Tapi karena di rumahku ada kersel jam 7:30, apapun harus kulakukan. Maka begitu pintu terbuka, cuman cukup buat satu badan, masuk saja, ciut. Yang biasanya kalau kereta itu doyong-doyong kita harus pegangan, kali ini tidak perlu karena sudah dipempit. Tapi pas kakiku gatal, ku angkat dikit mau turun lagi gak bisa. Karena bekas kaki saya diinjek orang. Waduh. Lalu saya mau bilang apa? Woi mikir, aku anak Tuhan, aku anak raja, mikir. Apa orang mengerti? Siapa lu? Heh, turun nih, Pak Kondektur ada mabok turun nih. Wah.
Aku harus bersabar. Setiap stasiun harus kulewati. Dari Juanda sampai di Manggarai. Manggarai, aku berharap di sana banyak yang turun. Ternyata yang naik lebih banyak. Saya dari pintu sampai di tengah, bisa ya? Bisa dari pintu sampai ke tengah. Bisa, nggak ngerti bagaimana itu naik kereta begitu. Aduh, untung ada Alkitab ayat ini. Dalam kesesakan, itu baru kesesakan yang duniawi. Belum kesesakan yang iman. Waduh. Tapi sampai akhirnya, sampai juga saya di Bekasi, turun. Ya, turun rasanya merdeka. Puji Tuhan, sampai juga aku di Bekasi, kakiku masih 2. Meskipun tadi satu nggak bisa, sampai ke tengah juga dengan satu kaki. Ya. Jadi Tuhan bilang sabar. Itu baru yang duniawi. Kalau yang pengalaman iman bagaimana? Masalah satu datang. Aduh, anak sakit, besok bayar SPP, anak sekolah, terus listrik belum bayar. Kalau nyicil rumah belum bayar. Aduh, motor mau ditarik, apalagi? Ya rumah bocor, wah lengkaplah penderitaan. Lengkap. Begitu ke dapur, ya beras tinggal seliter. Tuhan ini pengalaman janda sarpat nih Tuhan mau bawa nih. Ya, wah. Udah begitu Tuhan suruh apa? Sabar. Pahlawan. Aku pahlawan, sabar. Ya. Nah itu dalam penghidupan pasti seperti itu. Tidak bisa. Yang kedua, kita di dalam Yakobus mengenai iman dikatakan karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini masalah iman. Bapak, ibu, adik-adik yang masih baru bekerja atau lagi sekolah, kamu juga harus bersabar. Karena seseorang jadi pintar, jadi qualified, dia jadi berbobot, itu juga butuh waktu dan butuh belajar. Ya. Tapi kuncinya adalah sabar. Jangan cepat pengen instan. Ya, begitu. Tetapi itu semua adalah butuh waktu untuk pembelajaran. Supaya kita bisa naik. Termasuk kalian yang sudah bekerja. Baru masuk kerja jangan terus berharap besok aku jadi manajer. Ya, tidak. Tetapi kamu harus belajar bersabar. Melakukan tugas pekerjaanmu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sehingga manusia melihat kualitasnya sehingga kamu merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalammu. Orang lain melihat kamu tuh berbobot. Maka promosi bisa terjadi. Tidak mungkin kamu langsung masuk kerja. Lalu tiba-tiba besok mau jadi owner atau komisaris atau jadi dirut. Tidak. Tapi itu semua melalui jalur yang Tuhan buat kita. Kalau apa yang kamu kerjakan, kerjakan. Buat prestasi-prestasi yang baik. Buat inovasi-inovasi sehingga kita berbeda dengan orang lain. Dan itulah yang membuat para penilai, para wasit, para pemerhati menjadikan kita orang yang dipromosikan. Ya, jadi kita juga harus bersabar. Ya. Mengenai iman kita, Tuhan gua menderita terus, begini terus. Ya memang lagi begitu. Tapi akan ada waktunya lewat dari itu kita menuai. Orang yang menabur dengan air mata, dia akan menabur dengan sorak-sorai dan menuai dengan sorak-sorai dan sukacita. Ada waktunya. Kalau lagi di situ jangan ngeluh, bersabar dan bersyukur, tetap tenang. Saudara-saudaraku, aku kerja di satu BUMN masuk tahun 90. Tahun 90 masih lama banget ya.
Lalu aku bekerja, trut. Ya, 2 tahun kemudian teman-temanku sudah promosi, aku belum karena aku ada di Pontianak. Aku butuh waktu 1 tahun lewat dari mereka. 1 tahun kemudian baru aku promosi. Itu pun setelah dipindahkan ke Manado. Mungkin karena nggak ada orang kali yang mau ke Manado, jauh banget gitu. Lu ke situ aja, tapi gua kasih ini gitu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu semua melalui proses. Saya tidak bisa hari ini aku masuk, lalu tahun depan aku promosi. Tidak. Saya butuh waktu 3 tahun untuk promosi. Ya, dan butuh waktu 10 tahun untuk menduduki posisi-posisi strategis. Ya. Jadi itu semua sesuatu proses yang harus kita lewati. Ada sakitnya, wah diomelin sama atasan, goblok lu bodoh. Tetapi ya nikmati aja, mau diapain, atasan mau dilawan. Malah kita bilang, goblok lu, siap bos. Apalagi kalau di tempat Pak Adam, jongkok, siap. Ya, siap. Nah, semua itu melalui proses, tidak ada. Ya. Even kita berbisnis, tetap kita memulainya dari hal-hal kecil. Jadi jangan kita larut dengan sebuah harapan yang begitu fantastis. Kalaupun itu ada, ya mungkin spesial. Karena bapak saya yang punya perusahaan barangkali ya. Oke, kemudian kita perlu juga di dalam pergaulan. Kesabaran. Ya. Kita kan tiap hari berinteraksi nih sama teman-teman kita. Ya kan? Pasti ada dong suka kesinggung sedikit, ketoel sedikit. Di situ butuh kesabaran. Ya. Tuhan bilang, ya kita harus saling bersabar ya terhadap seorang dan yang lain. Ya apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ya sama seperti Tuhan mengampuni ya kamu harus berbuat demikian. Ya, kita harus selalu sabar. Even ketika kita harus mengajarin mereka gitu, sabar gitu, gua nggak bisa. Ya, para ketua Kersel ya sabar, anggotanya nggak datang, sabar, nggak ada. Yang bisa kita lakukan adalah sabar. Nggak bisa. Mau dimarahin, emang dia anak siapa? Anak. Ayo. Mau dimarahin, anaknya sendiri aja gak pernah dimarahin, mana ke orang dimarahin. Hah? Sabar gitu ya. Ya kalaupun mau marahnya dengan bagus gitu ya. Kita harus bijak. Gitu. Nah di dalam pergaulan seringkali kita harus berurusan dengan sabar. Kadang-kadang kita kayak dicuekin, kadang-kadang kita lagi enggak diberdayakan. Ya sabar, ada waktunya. Ya. Dan ini kita perlu inisiatif ya. Udah mau habis ya Pak Har ya. Kita cepetin. Nah, saya sudah sampai kepada penutup di closing. Apa yang tadi kita lihat adalah sesuatu fakta hidup yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bersabar. Namun saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, adik, kakak semua termasuk diri saya sendiri. Bahwa kesabaran itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi melalui proses. Melalui proses. Yes, di proses sabar meningkat. Saya di dalam pengalaman sewaktu SMA saya memberikan hidup saya untuk melayani di dalam gereja sebagai guru sekolah minggu. Ya, di youth dulu setelah setahun saya diminta melayani sekolah minggu. 1 sekolah minggu dan boleh tahu di atas saya adalah pengerja full timer mengajak saya. Oke, kamu di sini ya sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu tahu Teluk Hangsan Bekasi sana. Udah bersama kita layani sore-sore. Jumlah anak sekolah minggunya hanya
5 jari. Berapa jari? 5. Oke. Lalu saya punya gembala pergi ke Amerika untuk jangka waktu yang gak panjang. Lalu saya melayani di sana. Kebetulan saya SMA 1 di dekat situ. Rumah saya di Perumnas 1 Bekasi, Keranji. Dulu kalau ke situ biasanya ada angkot Koase. Lalu saya tidak pernah mempunyai rasa sungkan ketika saya pagi-pagi bawa-bawa gitar. Sekarang kan tukang amen pasti kan. Jadi bawa-bawa gitar gitu, jalan. Kalau tidak ada kendaraan harus berjalan kaki 3 km. Sampai ke titik ada kendaraan. Dari Keranji itu sampai ke proyek. Dari proyek ke Teluk Angsan tidak ada kendaraan, ada si beca tapi nggak punya duit buat bayar beca. Maka harus berjalan kaki. Lalu kita sekolah minggu dengan 5 orang. Jeng. Pendek kata, setelah sekolah minggu jalan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya melihat, oh kelemahan anak-anak ini begini. Maka kalau sekolah minggu jam 7 mulai, saya 5:30 sudah sampai di tempat. Ya, aku data anak sekolah mingguku siapa, lalu pagi-pagi aku datangi mereka. Tok. Ada yang masih cemong-cemong belum mandi, ayo mandi dek. Ya, aku pergi ke rumah sebelah, tok. Dek, ayo main. Aku pergi ke sana, rupanya ada juga yang udah bangun, lagi main gambaran. Pak, sudah. Ayo mandi. Ya. Aku nggak kebayang Bapak Ibu, kalau dulu aku ngangon bebek di kampungku di Sumatera Utara sana, kali dia aku nuntun anak-anak pergi bawa ke sekolah minggu, nggak di gereja, di rumah orang. Tuntun anak-anak, ayo sekolah minggu. Siapa aku Tuhan, kok bisa begitu? Cita-citaku dokter, Tuhan begini. Ya. Hanya dalam tempo 8 bulan Bapak Ibu, dari 5 semuanya menjadi 32 orang. Aku gak pernah bayangkan anak-anak itu bisa berkata kepada orang lain. Dan even pada satu acara ada ulang tahun anak-anak, aku butuh sumbangan, aku gak berani minta ke gereja. Aku hanya lihat kolekte kami berapa begitu. Tapi anak-anak harus dikasih baju karena mau pasca rame-rame. Saya masih ingat anak-anak itu pakai baju pink. Dan saya pergi ke Tanah Abang beli bahannya. Emang bahan doang jadi baju? Tidak. Tapi uang itu terkumpul, ada orang tua yang mengatakan, saya bantu ya. Dulu itu uang Rp500 sangat berharga banget. Ya. Di luar dugaan ada orang bilang, Pak gak usah khawatir, nanti saya yang jahitin baju anak-anak ini. Akhirnya semuanya bisa pakai baju, semuanya bisa pakai paskahan, mereka senang. Aku udah gembira banget. Ntar lagi gue jadi gembala nih. Tapi apa yang terjadi? Pendetaku pulang dari Amerika 2 minggu lagi. Lalu seniorku, pengerja full timer bilang, Pak Mancu, sekolah minggunya aku lanjutkan lagi ya. Bapak pindah ke Teluk Buyung yang di sebelah sungai sana. Dongkol gak? Ayo. Dari 5 jadi 32, terus disuruh pergi lagi. Kesel gak? Disuruh pergi ke satu tempat yang orangnya cuma 4 lagi. Kebayang gak yang rame begini tiba-tiba Jakarta cuma berempat? Kebayang gak? Oh Tuhan Yesus, ini rezeki. Saya kerjakan. Itu adalah proses yang begitu panjang, 3 tahun. Dan itu terjadi di tahun 86, 87, 84 ya sorry. Tapi kalian tahu dari 4 ekor itu, saya pergi di sana dan ada seorang nenek rumahnya terbuka untuk sekolah minggu di tempat yang 4 itu. Kalian bisa bayangkan baunya. Kecomberan soalnya. Jadi baunya gak enak. Ya, apa boleh buat? Semua harus dilakukan. Running dan jalan. 4. Lama-lama hilang, habis. Gak ada sama sekali. Kok beda Tuhan sama yang di sono? Habis.
Tetapi habis itu adalah titik awal yang baik buat kita. Tahu, aku datangin ke rumahnya, ternyata ada yang sudah pindah jauh. Pendek kata, yang jauh itu dicari dan mereka ketemu dan mereka tinggal di satu tempat dan kita mulai lagi sekolah minggu. Gerejaku indukku nggak tahu. Nggak tahu, ya sudah. Ya gue dibiarin aja ya, gue jadi udah aku pergi sendiri pelayanan, tapi terus bawa gitar. Jalan kaki sehari 3 kilo udah biasa. Makanya kaki saya lebar, nomor 41. Ya. Kalau malam ketemu gelap udah biasa. Ya, udah biasa. Puji Tuhannya, dari 2 orang di bawah pohon jambu menjadi 10 orang di dekat kandang ayam, menjadi 30 orang di kandang ayam, dan menjadi 45 orang di kampung itu. Dan puji Tuhan ya, orang tuanya dimenangkan dan menjadi satu gereja. Puji Tuhannya saya tidak jadi gembala. Puji Tuhannya pada saat yang sama saya dipindahkan juga kerja. Jadi saya tidak lagi bisa di situ full time. Ya. Nah, mereka beribadah. Jadi itu adalah sebuah proses. Maksudku Bapak Ibu Ketua Kerselku, teman-temanku yang merupakan counterpartku yang baik hati, itulah butuh waktu dan butuh pengalaman. Tidak bisa berbaik seperti itu. Ya. Nah, berikutnya bahwa kesabaran itu juga ya sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sangat dipengaruhi. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, auranya tuh taulah. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, auranya gitu. Kalau saya auranya bergaul terus sama preman, maka saya kelakuannya jadi kayak gimana? Preman terus. Kalau saya bergaul terus sama Tuhan, maka aura saya gimana? Tuhan. Ya. Maka kita harus bergaul dengan Tuhan. Katanya Hagah. Hagah itu. Makanya ketika kita lagi enggak ada dalam kesabaran, pakailah Roma 10 ayat 10. Apa itu? Roma 10 ayat 10. Ada yang bisa baca? Barang siapa berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan. Maka dari situ saya terinspirasi ketika teman sebelah mengatakan, Masya Allah, maka aku sekarang harus berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku kembali. Ya, aku kembali. Berseru kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus. Coba kita panggil namanya. Oh Tuhan Yesus, coba bilang. 1, 2, 3. Oh, enggak pahlawan nih. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, aku ini enggak sabaran Tuhan. Tapi padamu ada sabar. Biar kesabaran itu masuk ke saya. Sekarang aku lagi ngedumel Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saya perlu Engkau, buat saya sabar. Kalau manusia lama tadi gimana? Gara-gara dia tuh Tuhan jadi begini, aku harus sabar nih. Tapi sekarang saya harus berkata, oh Tuhan Yesus, tambahkan saya kesabaran yang lebih lagi daripadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sabar ini tidak akan ada akhirnya. Kita akan terus mempekerjakannya. Dan terus mendapatkan level tingkat kesabaran yang lebih lagi. Kalau dulu kita gampang tersinggung, dengan kita sabar udah mulai kabal. Enggak tersinggung lagi. Begitu kita mulai kebal, di situ ada lagi bagian lain yang harus dibenahi. Misalnya ego kita yang pengen segala sesuatunya cepat. Ya, begitu kita ditanggulangi di sini cepat, kita mulai kebal. Maka ada banyak hal yang harus dibenahi di dalam diri kita mengenai kesabaran. Jadi Bapak Ibuku, jangan rusak kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena apapun yang tadi kita bicarakan, itu akan sangat tergantung
daripada kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat, ketika Bapa kita melihat kita melakukan kesabaran itu bersama dengan anaknya, maka dia pasti menolong kita. Meskipun kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi aku percaya Tuhan gak cuek kok. Tuhan lagi ngamatin kita. Tuhan lagi perhatikan kita. Di atas awan dia tidak akan pernah membiarkan kita hanyut sampai gak jelas juntrungannya. Tapi kalau pun kita hanyut, lagi hanyut belum ditolong, berarti itu ada sesuatu yang Tuhan inginkan kita buang dari kita. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan terangi kita. Oh, aku harus buang ini, buang. Lepas. Maka Tuhan akan memberikan pengganti dari Tuhan sendiri. Di sini ada bongkar pasang. Manusia kita yang lama makin hilang, tetapi Roh Allah menaruh kekuatan yang baru di dalam diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Kita akan menyanyi satu pujian, silakan Kak Nova, dibantu oleh WM. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Aku nggak hafal, mudah-mudahan bisa bantu ya. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Yes, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, gak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Wow. Semua itu kau lakukan, semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah di dalam kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Alba, ya Bapa, dalam segala perkara yang kami hadapi, kami memerlukan kesabaran yang daripadamu. Sebagai wujud daripada buah roh di dalam hati kami, dalam hidup kami yang kami nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup di dalam dan beserta kami. Sehingga apapun yang kami buat untuk bersabar, semuanya adalah kenikmatan bagi orang lain dan menjadi kekuatan di dalam kami yang membuat kami menjadi anak-anak raja yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam segala hal yang membutuhkan kesabaran ini, kami percaya tidak ada maksud jahat daripadamu, tapi semua ada rencana Tuhan yang lebih besar
yang tidak dapat kami pikirkan dan tidak dapat kami bayangkan. Sertai kami untuk tetap bertahan, untuk melakukan apa yang kami bisa kerjakan bersama Tuhan, dan tidak menyerah pada keadaan, dan tidak menyerah mengikuti arus yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku punya, akan ku berserah. Tidak ada kehendaknya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan siang hari ini ya Bapak. Yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Mancu Silitonga. Kami percaya Tuhan ini pesan yang kuat bagi kami semua siang hari ini Tuhan. Sesuatu yang terus mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami selalu sabar dan sabar dan sabar. Baik dalam segala hal penantian atas setiap karya dan pekerjaan dalam kehidupan kami Tuhan. Maupun setiap kondisi yang kami alami Tuhan. Bapak biarlah terus ini Tuhan. Kami boleh semakin menjadi umat-Mu yang panjang sabar. Karena Engkaulah kami yang sangat sabar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan. Tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Mancu buat pelayanan siang hari ini. Sangat memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan dan juga pelayanannya. Dan luar biasa, ini pesan Tuhan siang hari ini sebenarnya ringan-ringan tapi berat. Ringan dengarnya gampang gitu ya, tapi melakukannya sangat berat. Saya juga masih proses untuk panjang sabar. Mungkin kalau penantian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, menjawab setiap pergumulan itu masih bisa terasa. Tapi kalau hari-hari nih ya, kalau bawa motor, bawa mobil, enggak gampang. Anak saya Gabriel selalu jadi saksi saya gitu, kalau saya bawa motor, bawa mobil ntar dia gitu. Gak gampang, tapi itu proses Pak. Thank you Pak Manci ya untuk kata saya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Mungkin kalau Bapak Ibu belum kenal, kita mau sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Injo M. Sanam dan Ibu Yunita dari Batam. Boleh silakan maju dulu Pak Injo. Pak Injo ini kalau Bapak Ibu belum kenal, Pak Injo adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Silakan maju Pak, supaya banyak yang kenal. Boleh maju Pak Injo. Ya. Pak Injo ini dulu bersama Pak Abram dan juga Pak Edi yang merintis gereja ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Pak Injo. Pak Injo sekarang berada di Batam karena ada tugas dan pekerjaan di Batam. Mungkin saya persilakan buat Pak Injo mau sampaikan sesuatu buat kita siang hari ini secara singkat. Silakan Pak. Terima kasih brother. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tahun berapa ya? Saya gabung 2013, Bapak udah di sini Pak. Iya. Jadi kita merintis GBI Kota Wisata itu dari rumahnya Pak Edili. Ya, Pak Edili di Monaco. Saat itu saya tinggal di Monaco bersama istri. Kemudian kami memulai dari PD lah, persekutuan doa. Kemudian setelah itu berjalannya waktu, kami ibadah perdana 1 Januari. 1 Januari di The Dining itu kami ibadah. Dan setelah itu kami mulai, habis ibadah perdana kita bingung mau ibadah di mana lagi kan. Nah setelah itu dengan segala pergumulan yang ada, akhirnya kami ambil ruko yang pertama ini, ketika itu ambil lagi satu ruko dan kita ambil lagi satu ruko. Setelah berjalannya waktu, melalui gembala, kita harus memiliki tanah.
Jadi gini Bapak Ibu, saya merasa bersalah. Ketika tanah itu kami sudah memiliki di samping Georgia. Dan setelah itu kami sudah melalui proses yang panjang. Dan sampai saat ini masih proses sertifikat belum selesai. Dan saya pindah dari kota wisata. Dan ketika saya kembali dari kota wisata, saya lihat, waduh, tanah itu jadi terbengkalai. Bahkan tanah itu, karena Bapak Ibu, saya yang paling bertanggung jawab terhadap perawatan lahan itu. Saya harus memikirkan bagaimana orang itu membersihkan dengan baik. Saya juga harus memikirkan bagaimana agar orang yang menjaga lahan itu tidak terlantarkan. Ternyata lahan itu sekarang sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Hatiku menangis. Tuhan, kenapa biarkan lahan itu yang sudah jemaat tabur cukup besar. Karena saya mengerti benar ketika kami mau memiliki tanah itu, ada salah satu jemaat yang menabur cincinnya untuk menabur bagi benih itu. Dan bahkan ada seorang jemaat juga yang menabur hampir seluruh tabungannya untuk tanah itu. Dan ketika saya melihat, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ya Yesus? Sekarang tanah itu menjadi terlantar. Dan saya melihat teman-teman kita yang dulu kita bergandengan tangan, sudah semakin hubungan komunikasi kita semakin ada semacam jarak lah gitu lah Bapak Ibu. Jadi ini saya minta doakanlah bagi jemaat sekalian, apa yang harus kita lakukan. Karena ketika Tuhan sudah melangkah, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikan itu semua. Saya merasa, oh Tuhan, ini salah saya. Kalau Bapak Ibu ke lahan itu ada satu kontainer 20 feet yang dulu kita rencana mau jadikan puskesmas di lahan itu sebagai untuk membantu jemaat, tapi ternyata dalam perjalanannya kita nggak tahu ya, semuanya berjalan dengan begitu ya. Jadi rasanya ya, saya merasakan saya seperti yang lari dari tanggung jawab. Dan kayak Tuhan menampar saya. Kamu sudah lupa akan panggilan kamu. Kamu sudah terlalu asik dengan bisnis kamu. Karena di otak saya sekarang ini mikir cuan, Bapak Ibu. Saya ketemu orang, saya hanya lihat cuan. Karena ya mungkin karena kami di Batam ya, kami komunitas banyakkan itu kelompok-kelompok Chinese ya. Orang-orang asing ya ketemu ngobrol ya udah bisnis ya cuan lah. Kalau nggak ada cuan ya ngapain kita ketemu, kita ngobrol. Ngapain kita ini waste time. Jadi ini yang saya sekarang. Pergumulan saya ya mudah-mudahan Tuhan buka jalan lah bagi kita untuk bisa kita bergerak kembali. Saya juga beban bagi saya. Gedung itu harus segera kita bangun. Jadi doakan jemaat sekalian agar supaya mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan di sini. Karena jemaat kota wisata ini, kalau Bapak Ibu saudara, kita adalah jemaat yang pertama, yang GBI yang pertama ada di kota wisata. Makanya kenapa
GBI ini menjadi GBI Kota Wisata. Karena kita lah jemaat GBI yang pertama ada di sini. Maka kita pakai namanya GBI Kota Wisata. Setelah kita ada GBI Kota Wisata ini baru muncullah GBI lain-lain pakai nama klaster gitu loh. Jadi sebenarnya saya bingung gitu loh. Kita ini dari tahun, waduh udah saya lupa tahunnya sampai kita berapa, tapi progres kita jemaat ini stuck di angka 150, 100 rasanya stuck di situ terus. Jadi ini mungkin jadi pergumulan buat teman-teman sekalian, jemaat sekalian ya, bagaimana kita melakukan sesuatu, mungkin ya mudah-mudahan nanti saya ada waktu saya bertemu dengan Pak Bram lah, kita bicara sesuatu. Ada satu gerakan massal yang harus kita lakukan di jemaat ini sehingga bisa ada terobosan yang baru, ledakan yang baru untuk jemaat sendiri. Ya, karena kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Sekarang kan gerejanya sudah Tuhan udah mau datang gitu. Jangan sampai ketika Tuhan datang tanahnya masih terlantar, tanahnya bahkan menjadi tempat pembuangan sampah, tanahnya sampai udah bingung orang mau masuk ke sana lagi. Aksesnya mau lewat mana gitu loh gereja itu. Jadi saya minta teman jemaat sekalian, brother kita Reci, tolong doakannya semuanya biar yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu aja, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Injo, Tuhan berkati Pak Injo dan Ibu Yunita. Baik Bapak Ibu, kita akan, Bapak Ibu sekalian, jemaat kasih kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita taruhkan tangan kita untuk memberkati Pak Injo dan juga Pak Mancu yang telah memberkati kita siang hari ini. Bapak, kami bersekati Tuhan dalam nama Yesus, kami memberkati saudara kekasih kami Pak Injo dan Ibu Yunita Tuhan. Berkati Pak Injo dalam setiap pekerjaan yang kau percayakan di Batam Tuhan. Biar tetap di dalam manapun kau utus dia Tuhan, dia menjadi ambasadormu Tuhan. Menyatakan kebesaranmu, menyatakan kemuliaanmu Tuhan. Biar berbeda dengan lainnya, karena ada roh-rohmu yang bekerja luar biasa dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Berkati Ibu Yunita juga sebagai istrinya Tuhan, biar menjadi penopang yang sejati buat Pak Injo Tuhan dan keluarga yang diberkati oleh kuasa-Mu. Kami juga memberkati Tuhan Pak Mancu Tuhan, dengan Ibu Lili dan juga Selin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai hambamu Tuhan luar biasa. Siang hari ini menyatakan isi hatimu buat kami semua Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati segala yang dia lakukan Tuhan. Perlebar lagi kapasitasnya Tuhan. Jadi hambamu yang luar biasa. Kau pakai luar biasa dimanapun dia engkau utus Tuhan. Namamu dipermuliakan, namamu tinggi, namamu diagungkan Tuhan. Berkati juga Ibu Lili Tuhan dan juga Selin Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan jadi luar model yang luar biasa buat kami semua Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu siang hari ini. Jemaat terkasih, mutiara-mutiara Yesus yang sejati, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, pendidikan anak-anakmu, dan apapun yang kau perbuat, diperbuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna di Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu terkasih, boleh mengambil waktu sejenak bersyukur untuk ibadah kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang memegang amplop persembahan boleh dimasukkan ke kotak yang di sebelah kanan Bapak Ibu ketika akan turun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah